Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar teman-teman semua dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai buku yang saya baca, yakni Mind Power into the 21st century. Kekuatan pikiran dalam abad ke-21. Nah, jadi pada masa sekarang kita menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan dalam berbagai aspek, ya, dalam banyak bidang kehidupan itu, apapun itu, siapapun itu. Nah, buku ini ditulis oleh John Kehoe. Ini ya, John Kehoe ini hasil buku terjemahan. Ada buku dalam bahasa asli bahasa Inggris, cuman saya dapat yang ini diterjemahkan. Ini terbitan tahun 2012 dari penerbit Serambi, Jakarta. Buku ini secara umum bercerita tentang kekuatan pikiran. Sebagaimana judulnya Mind Power, kekuatan pikiran. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah hasil dari buah pikiran kita, gitu. Apa yang ada di dalam pikiran kita kemudian memengaruhi realitas dalam kehidupan. Apa yang terjadi pada kita sekarang itu adalah hasil pemikiran buah pikir kita pada masa lalu. Apa yang terjadi pada kita sekarang adalah hasil pemikiran kita pada masa lalu. Apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang itu adalah hasil pemikiran kita sekarang. Maka setiap dari kita harus memanfaatkan adanya kekuatan pikiran ini kemudian untuk menciptakan realitas yang kita inginkan itu bagaimana. Kita di masa depan ingin menjadi seperti apa. Semuanya dibahas di dalam buku ini, terbagi dalam 19 bab dan satu bab bacaan yang dianjurkan oleh penulis. Buku ini membahas tentang pikiran manusia. Pikiran manusia itu ada dua, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar yakni pikiran yang bisa dikendalikan, pikiran yang bisa kita berkontribusi di sana, dan pemikiran bawah sadar, pikiran bawah sadar yang mana itu berjalan dengan sendirinya. Gitu. Kita tidak mengatur, tapi dia berjalan dengan sendirinya. Misal jantung memompa darah ke seluruh tubuh, itu bergerak sendiri. Adalah di bawah sadar. Gitu. Kita tidak sadar kalau kita jantung itu memompa darah. Gitu. Tapi jantung terus menerus memompa darah sampai detik ini. Gitu, ya. Jadi pemikiran bawah sadar, dan ternyata pemikiran bawah sadar ini memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan realitas dalam kehidupan kita. Gitu ya. Realitas itu adalah sesuatu yang terjadi. Realitinya, bagaimana realitasnya? Ya, realitasnya itu bagaimana? Nah, di sini dibahas semuanya secara komprehensif, secara jelas, secara gamblang, teknik-teknik kekuatan pikiran, mengembangkan kekuatan pikiran, teknik-teknik ini lengkap. Sangat. Dan satu hal yang menarik di sini adalah dikatakan bagaimana kita bisa menggapai kemakmuran sedangkan kita selalu berpikir tentang kemiskinan. Bagaimana kita bisa memperoleh kesehatan hidup sementara pikiran kita selalu memprogram diri untuk memikirkan sakit, gitu. Maka di sini salah satu babnya ada bab namanya afirmasi. Itu dikatakan apa? Ketika kita ingin mengafirmasi diri kita, maka kita afirmasi dengan ungkapan-ungkapan positif. Ungkapan-ungkapan positif ini akan mendukung realitas itu terjadi. Misalnya, kita ingin sehat, maka katakanlah bahwasanya saya adalah pribadi yang sehat. Saya adalah pribadi yang sehat. Ketika kita mengatakan bahwasanya kita adalah pribadi yang tidak pernah sakit, atau kita mengatakan semoga saya tidak sakit, maka secara tidak langsung otak ini memprogram menerima pesan bahwasanya kita harus sakit, bahwasanya sakit itu nyata dan memang nyata. Maksudnya adalah ketika kita menggunakan kalimat afirmasi positif, maka itu mendorong otak untuk menghilangkan afirmasi-afirmasi negatif, konotasi-konotasi negatif. Kita menghilangkan semua itu. Itu yang pertama. Kemudian satu hal lagi yang berkesan dari buku ini adalah bahwasanya kita semua itu adalah orang penting di kehidupan. Tidak ada NPC di dalam kehidupan.
Kita semua adalah orang penting. Kita semua memiliki peran kita. Kita semua adalah bagian dari alam semesta ini. Dan alam semesta ini bergerak dinamis gitu ya. Dan kita semua memiliki peran di situ. Tidak ada yang sebagai tokoh tambahan, enggak ada. Oleh karena itu dalam Islam semua orang akan mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat gitu. Masing-masing, tidak diwakilkan satu sama lain. Setiap orang bertanggung jawab atas kehidupannya masing-masing. Semua orang bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Dalam Islam kan begitu. Begitupun di dalam buku ini dikatakan bahwasanya apa? Semua orang berharga, semua orang memiliki nilai, ada value-nya masing-masing. Nah, maka saya katakan setelah membaca buku ini buku yang sangat bagus. Saya ada satu cerita, saya mencoba untuk menghabiskan buku ini. Pada awal-awal saya membaca 3 halaman, terus berhenti. Mengapa berhenti? Karena pikiran saya memprogram bahwasanya buku ini susah bahasanya di awal-awal bab, dan memang demikian adanya jadinya gitu. Secara tidak langsung saya susah mencerna kalimat-kalimat yang ada di dalam buku ini. Kemudian saya merubah pola pikir saya. Saya menyatakan dalam pada diri saya pribadi, buku ini mudah kok. Buku ini mudah dipahami. Dan saya bisa menyelesaikan buku ini. Dan memang betul, alhamdulillah saya bisa menyelesaikannya gitu kan. Dan tidak lain tidak bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kawan, kalau ingin lebih rinci lagi mengenai isi buku ini, ya, saya sangat menyarankan, merekomendasikan buku ini untuk dibaca oleh teman-teman semua. Teknik-teknik membangkitkan kekuatan pikiran kita. Dan satu hal lagi yang sangat ditekankan di sini adalah keyakinan dan konsisten. Keyakinan dan konsisten. Teknik-teknik ini semuanya yang ada dalam buku ini, baik penyemaian, afirmasi, kemudian pengakuan citra diri, intuisi, mimpi, dan sebagainya yang ada dalam buku ini tidak bisa bekerja dengan maksimal, bahkan tidak bisa bekerja sama sekali apabila kita tidak konsisten dalam melatih pikiran kita. Apabila kita tidak memiliki keyakinan bahwasanya kita bisa, itu tidak akan terjadi. Nah, mungkin itu saja kawan-kawan ya. Silakan dibaca sendiri lebih lengkapnya. Karena ini nggak terlalu tebal kok. Ini hanya 228 halaman, itu pun termasuk kata pengantar, daftar isi dan lain-lain. Mungkin kurang dari 228 halaman. Tapi ini memiliki isi yang sangat luar biasa gitu ya. Baik, itu mungkin sekian saja. Terima kasih dan mohon maaf atas salah-salah kata gitu ya. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa merasakan sendiri efek dari kekuatan pikiran di dalam kehidupan kita. Itu ya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.